Oke, kita coba mengkondisikan satu pengukuran tegangan misalkan ya. Pengukuran tegangan ini ada supply yang ini ke ground ya, ke ground, terus yang ini ke VCC, ini berwarna merah. Yang di atas tadi 10 R1 nya 14 ya, 14, R2 nya 10. Terus kemudian volt. Kita ukur. Nah, ketika 12 volt 12. Oke, iso pas. Nah, 12. Ya, ketika 12 volt pas 5 ya. Ini kalau resistornya toleransinya 0 ohm ya. Sangat, karena simulasi ya. Kalau di pasaran bisa lebih besar dikit, lebih kurang dikit. Oke, kita sudah mengkondisikan bahwa kalau kita ngukur 12 volt keluar 5 volt sesuai dengan spesifikasi ADC-nya. Di amplifier kita misalkan tegangannya naik turun, kita pengen ngukur. Kalau tinggi maksimumnya 12, terus tinggi terendahnya kan 0 volt, bisa sudah sesuai. Kalau 0 ya 0, kalau 12 ya 12. Nah, ADC ada nggak di sini? ADC. ADC-nya tidak ada, kita manfaatkan satu microcontroller misalkan. Nah, di sini kalau di satu microcontroller ini secara default dia 5 volt. Tapi kalau pengen dikecilkan bisa tegangan referensinya melalui ini bisa dikecilkan. Maksimal tetap 5 volt, kalau mau kecil ngukur tegangan yang kecil-kecil bisa dirubah di sini. Kita tadi menghitung dengan tegangan referensi yang 5 volt. Nah, misalkan ini kita buat mengukur. Groundnya jangan lupa dihubungkan.
Oke. Jadi di sini difasilitasi yang ADC itu ada 5 channel A0, A1, A2, 3, A4 sampai A5 ini difasilitasi. Jadi kalian mau ngukur yang ini buat ngukur 12 volt, yang ini bisa ngukur 30 volt. Nanti tinggal di switch gitu ya, resistornya di switch ganti-ganti. Sekarang studi kasusnya adalah kita mengukur 12 volt. Caranya udah, pinnya kita rubah. Pin ADC-nya tadi dimasukkan di A0. Pin ADC-nya kita buat input. Tinggal. Nah, di Arduino itu ADC-nya resolusinya adalah 10 bit ya. Lebih besar dari IC tadi. Tegangan di ADC, ini tegangan ADC, kita monitor dulu. Oh, nilai ADC, konversi ADC-nya karena 16 bit. Oke, itu aja. Konversi ADC-nya ini buat monitoring serial. Terus serial .ln pin ADC, P-nya kecil, ini kecil, analog A-nya besar, analog read R-nya besar apa ya? Read oh, tidak ada titik. Oke, 10 bit berarti maksimumnya berapa? Kalau 8 bit tadi 255, karena ADC-nya Arduino itu 10 bit, maksimumnya berapa berarti? Kalau 10 bit berarti berapa? 10 berapa? 1023 atau 1024?
Ya. 10 bit. 10 bit itu 1023 kalau nggak salah. 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 1024 berarti maksimumnya 1023 ya. Ini ketika tegangannya 12 volt. Nah, 1023. Nilai ADC-nya 1023. Kalau 0 volt ya 0 di sini. 12. Nah, kita bisa memanfaatkan itu, mengkonversi nilai ADC tadi. Kalau konversi ADC tadi, nilai ADC tadi, kalau nilainya 1023 berarti dia 12 gitu ya. Nah, maka untuk mengkonversi berarti kita membutuhkan V yang diukur itu adalah nilai ADC yang terbaca, bit ADC yang terbaca dibagi resolusi dikurangi 1 dikali V-nya, V max. Nah, ini nilai tegangan yang diukur. Nilai tegangan yang diukur bahasa Inggris lah. Nilai tegangannya konversi ADC dibagi dengan tadi resolusi maksimumnya adalah 1024 kurangi 1 1023. Nah, dikali dengan 12. Voltage. Oh, ini tetap kurang ya. Tegangannya sekarang kondisinya 12. Terus ketika turun 3,8 dia juga turun 3,8. Ketika 0 ya 0, 5 ya 5 ya. Kalau disimulasikan jika lebih 15 ya nggak mungkin dia bisa membaca karena maksimum tegangan referensinya adalah 5 ya 5 sudah kita konversi jadi 12 sudah kita konversi jadi 5. Nah, kalau seperti ini sudah kita konversi dari 12 ke 5 dengan ADC 10 bit, kira-kira resolusinya jadi berapa ini? Kalau tadi 5 jadi 10 milivolt, 20 milivolt. Kalau sekarang resolusinya jadi berapa dengan ADC 10 bit?
Berapa resolusinya? Ya 1024. Tapi untuk mengukur 12 volt tadi dengan ADC 10 bit, resolusinya berubah tiap berapa volt. Kalau 5 tadi dengan 8 bit itu kita punya resolusi 1 digit atau satu bitnya itu mewakili 0,02 volt. Berapa? 0,0048 ya. Itu mewakili. Jadi dia bisa mengukur dengan rangkaian ini, dia bisa mengukur setiap 0,048 volt. Kita buktikan kalau 0,048 0048 45 dua kali lipatnya 0,08 ya. Dua belas dibagi 1023 0,01 karena 8 juga diwakili dia 09 0 Nah itu pentingnya kita mempelajari resolusi. Jadi kata kuncinya kalau di ADC itu adalah resolusi, tegangan referensi, terus yang kita ukur itu range-nya berapa harus kita tahu dulu. Kalau kita tahu ini tadi, berarti kita tidak mungkin dengan rangkaian ini, dengan ADC ini mengukur tadi 0,048 atau 4 milivolt itu tidak mungkin diukur. Kalau 10 milivolt masih oke, 0,08 milivolt masih oke. Ya, selisihnya di sini sudah mengukur 1 milivolt ya. 10 milivolt padahal masih 8 milivolt. Akurasinya di titik itu. Akurasinya di titik itu. Nah, contoh lain pemanfaatan ADC di sini, misalkan ada, saya buat ini mengukur tegangan ya, buat rangkaian baru saya buat rangkaian baru. Nah, misalkan kemarin yang moisture kemarin ada satu sensor kelembapan tanah, soil moisture. Ini memanfaatkan kelembapan itu kan air ya. Kelembapan itu air. Air itu menghantarkan tegangan atau enggak? Ya, maka dia memanfaatkan hal itu. Kalau kelembapannya semakin tinggi berarti tegangannya semakin tinggi kan yang diantarkan. Kalau kelembapannya rendah juga semakin rendah. Oke, kita coba ukur. Multimeter.
power supply butuh 5 volt. Ini negatifnya di sini. Sinyalnya. Nah, kelembapannya rendah, airnya sedikit 2,34 milivolt. Kalau tinggi sebesar 4,28. Saya nggak tahu ini ya di simulasi ini ketika maksimum ini yang dimaksud adalah kelembapan 100% atau hanya 80%. Saya baca di datasheetnya juga nggak ada. Anggap saja kalau 2,34 ini kelembapan rendah 0 berarti ya 2,34 milivolt. Kemudian kalau tertingginya adalah 4,28. Kita baca pakai ADC tadi. ADC tadi ini tadi 2, ini tadi 2,34 milivolt. Kita punya tadi 20 ya. 20 berarti ada sisi yang tidak terbaca. Ada sisi yang tidak terbaca kalau kita ini tadi 8 bit ya. Kalau 5 dibagi 1023 0,004 berarti ini 1, 2, 4 milivolt ya. 4 milivolt berarti kelembapan ini 0 ya, segini baru terbaca ya. Kelembapan 5% kira-kira baru terbaca. Sama seperti tadi, tinggal kita hubungkan A0-nya dengan sinyalnya. Ini kalau mau tugas besar dengan ini murah, sinyal sensornya murah sekali, 15.000 apa ya, cell measure. 10.000. Ini kita ukur. Kalau mau proyekkan sama orang-orang pertanian bisa dijual jutaan ya. Ada itu, senior ada yang seperti itu. Ini datanya. Oke, kita baca. Sama seperti tadi, masih di A0. Static integer sama dengan A0. Pinnya ya. Pin ADC-nya di A0. Kemudian nilai ADC-nya pakai integer ADC value. Ini pin ADC, kita buat input.
ADC value-nya kita read analog rate saja. Analog in ADC Nah, kita tadi punya 28 berapa tadi ya? Kita baca dulu. Serial kita baca dulu berapa ADC ketika 0 dan berapa ADC-nya ketika maksimum. Ini berapa ini? Ini 0, keluar 0, muncul nilai digit 1 sebentar. Ini muncul nilai 1 ketika kira-kira 48 kayaknya. Loh, gak tak. Multimeternya nggak dipasang. Muncul nilai 1 ketika ya mulai dari 4 tadi ya. Kalkulatornya berapa tadi? 5 dibagi 1023 mulai 48 ya, keluar 1. Ini 47 sudah keluar. Kalau maksimum 100% adalah 876 berarti 876 berarti kelembapan. Kita buat variabel kelembapan adalah nilai ADC tadi dibagi dengan 876 nilai ADC ketika maksimum ya, dikali 100% itu ya, dikali 100%. Nilai kelembapannya ini rumusnya sudah
Kelewat. Nah, kelembabannya 0%, kemudian ketika kelembaban tinggi 100% ya. Ukur kelembaban. Nah ini kalau mau ini tinggal ngukur ini ya tinggal dimasukkan ke dalam tanah gitu ya. Jadi yang terpenting dalam ADC itu adalah kita tahu resolusinya. Resolusi ini yang digunakan untuk pembaginya ya. Selalu digunakan untuk membagi. Kalau di sensor ini kita tidak menggunakan full resolusi karena memang sensornya tidak pernah memberikan output full ya, output 5 volt untuk kelembaban 100% misalnya. Terus ketika 0 pun bukan 0. Makanya kita tidak menggunakan resolusi maksimalnya 1023 itu. Nah, mengukur tegangan juga seperti itu tadi, harus tahu resolusinya. Maka ketika saya menerangkan ADC adalah hal yang paling penting adalah kita tahu resolusi dan tegangan referensinya ya, tegangan referensinya. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Kemarin sudah bisa simulasinya di bisa. Kalau itu bisa tinggal buat hardware terus nanti di sistem kontrol belajar satu sistem kontrol sudah jadi tugas akhir gitu ya. Kuliah itu gak usah suwi-suwi. Kalian kebanyakan drama ya. Kebanyakan drama. Ini TMP pun juga seperti itu, sama seperti kemarin. TMP 36. Kalau mau ngukur suhu di sini bisa langsung ke ADC ini. TMP 36 itu ini ground. Terus ini yang diukur ini 5 volt. Ini 25 derajat, keluar tegangan 7,49. Pakai mas. Terus naik 55 derajat, keluar 1,5. 125 derajat keluar 1,75 volt. Minus 40 derajat dia keluar 99,9 milivolt. Kira-kira masih bisa enggak kalau saya ngukur ini dengan ADC di Arduino? Tebakan. Ini ya, tebakan. Pertanyaan sebelum saya tutup. Kalau bisa jawab pulang duluan. Ini pakai satu sensor TMP36. Di TMP36 itu ketika ngukur minus 40 derajat itu 99,9 milivolt. Terus ketika ngukur 100, dia kapasitas maksimumnya 125 derajat, keluar 1,75 volt. Pertanyaan saya, bisa enggak ini digunakan ADC yang dimiliki Arduino ini, bisa enggak untuk mengukur TMP36? Alasannya? Alasannya kenapa bisa?
Bahkan untuk ngukur minus bisa katanya. Bisa. Tuh ini minus 40 derajat. Alasannya bisa. Bisa, tapi alasannya apa tadi? Ayo. Hah? Resolusinya kenapa? Masih bisa karena resolusinya Arduino berapa berarti? Emangnya berapa? Kok mencukupi? Memang benar karena resolusi, tapi resolusinya kenapa? Resolusinya masih mencukupi. Emang Arduino resolusinya adisinya berapa? Wes gak pulang duluan. Saya tambahkan nilainya wes. Nggak ngotot aja. Lo kan sudah offline terus menjawab. Bonusnya gitu Pak, kasih jalan gitu. Yo tidak lah. Kamu tuh lulus kebanyakan drama itu tadi loh. Kamu kayak apa Bani Israel aja minta. Disuruh sapi kuning yang apa, sapi hitam yang seperti apa. Bani Israel kan gitu. Apa tadi? Resolusinya Arduino memang berapa kok mencukupi kamu bilang mencukupi. Kalau resolusinya 5 volt. Resolusinya itu menjadi 4,8. Satunya apa itu? 4,8 itu satunya apa? Milivolt. Oke, saya cross check. 5 bagi 1023 1, 2, oh ya pas 4,8. Sedangkan benar Arduino memang resolusinya 4,8 milivolt. Kenapa 4,8 milivolt tadi resolusinya dikatakan dengan sensor TMP ini mencukupi? Kenapa kok mencukupi katamu tadi? Apa hubungannya 4,8 di Arduino sedangkan di sini 99,9? Kenapa 99,9 dan 4,8 tadi dikatakan mencukupi? Biasanya kan kalau cukup di sini 1 lah, kapasitasnya 4,8 kan mencukupi. Yang benar yang mana? Ini 99,9 terus 4,8 di Arduino kok mencukupi katamu. Ayo. Nah, mencukupi biasanya kan lebih rendah. Sedangkan nilai kecil dari TMP itu 6. Iya, benar. Itu yang dimaksud Adit tambah sapa? Siapa? Sing banter arek.
Fahmi. Ono Fahmi liyane enggak? Siji tok ya. Biasanya Fahmi ada banyak, ini satu ya. Tami ta Fahmi? Oh, nah. Oh, Muhammad Fahmi Dimas gitu ya? Ya. Oke. Jadi itu ya, bisa digunakan untuk mengukur, ya bisa dipakai TMP ini langsung di Arduino, bisa dipakai tanpa ada pengkondisi sinyal seperti termokopel yang telah kita lakukan kemarin. Karena memang nilai terkecilnya 99,9 mV itu minus 40 derajat di sini ya. Ini 40 derajat. Berarti masih bisa ngukur. Ya, masih bisa ngukur. Nah, 41 berapa? 41. 10. Ya, sama. Sama seperti yang di datasheetnya, memang 1 derajatnya 10 mV. Ya, 2 derajat 20 kalau 0 ya. Jadi itu ADC sudah, silakan bisa dicoba ADC di Arduino. ADC sangat penting ya nanti di PLC itu. Ya sekarang yang baru-baru ini memang sudah ada fitur ADC di PLC. Kalau zaman saya dulu 2010 ke bawah itu jarang sekali PLC yang ada fitur ADC-nya. Kadang perlu dikondisikan waktu tugas akhir misalkan itu, kalau memanfaatkan PLC terus ada ADC-nya itu pasti ada rangkaian tambahan. Kalau sekarang sudah banyak PLC yang ada ADC-nya. Oke, itu saya kira itu silahkan bisa dicoba di sini. Yang bisa dimanfaatkan oleh ADC bisa ada TMP tadi, pengukuran suhu di TMP itu bisa menggunakan Arduino. Tinggal kalian membuat rumus konversinya, itu yang bisa kalian jelaskan di presentasi. Terus soil moisture tadi sudah saya sampaikan terkait bagaimana membuat pengukuran 0 sampai 100% kelembapan. Terus apalagi yang bisa ADC, gas di sini bisa sensor gas di sini bisa, ini gas bisa keluar ADC. Terus banyak ADC. Kalau di sini 3 itu termokopel nggak ada ya? Nggak ada termokopel. Kalau termokopel di Proteus, di Proteus pun ada Arduino di Proteus. Kalau mau simulasi termokopel di Proteus bisa, codingnya sama ya, tinggal codingnya sama, kalian cari di YouTube bisa coding, bagaimana codingnya. Tapi kalau codingnya itu hampir sama aja seperti tadi, membaca ADC terus cari rumus konversinya. Oke, itu ada yang ingin ditanyakan terkait UAS, project UAS. Di jadwal UAS kita itu sampai tanggal 1 yang tertulis 25 sampai tanggal 1. Jadi untuk prestasi project dimulai dari tanggal 2. Dimulai dari tanggal 2. Kalau tanggal 2 ada yang sudah selesai minta
presentasi ya 2 kelompok 3 kelompok minta ya saya adakan. Mungkin 1 sampai hari Sabtu ya. Jadi presentasinya itu bisa dilakukan dari Selasa sampai Sabtu. Selasa sampai Sabtu, jadi tergantung permintaan. Saya tidak membatasi, karena biasanya kalau dibatasi 1 hari hasilnya kurang maksimal, terlalu memaksa, terus kemudian berjubel gitu ya ketika presentasi. Nah, yang saya penginkan dari proyek itu bukan kalian bisa presentasinya, tapi bisa memahami terkait proyeknya itu saya apakan, prosesnya bisa dijelaskan. Yang saya pengen itu bukan masalah presentasinya, karena pasti akan kalian gunakan gitu ya, mau bisa dimanfaatkan gitu ya. Kepepet-kepepetnya misalkan ke perusahaan tidak bisa belum terima sana sini kan bisa dimanfaatkan untuk proyekan, buka CV dan seterusnya gitu ya. Itu alumni sering seperti itu ya. Bahkan ada yang 5 tahun ya, 3 tahun paling. Dia sudah bosen di perusahaan, bosen dengan kalau di perusahaan kan ada bos gitu ya. Nah, dia keluar bosen dia. Nah, buat satu CV proyekan seperti ini. Ya, alat-alatnya Arduino, ya sensor-sensor gitu. Itu sudah menghidupi rumah tangganya. Nah, kalau cuma mengandalkan kepepetnya kan bisa dimanfaatkan itu ya. Makanya saya pengen kalian bisa memahami hal itu. Cukup? Ada pertanyaan terkait WISE? Kalau tidak ada, saya tutup.